Dan PBB sebagai lembaga tertinggi persatuan bangsa-bangsa itu sangat amat berhasil dengan segala kelemahannya. The most successful period in the entire human history. PBB ini gila. Gue Presiden Amerika, tuan rumahnya New York, yang biayain semua ini saya. Begitu datang, elevatornya macet, dia bilang. Setelah Trump mengkritik PBB, Pak Prabowo masuk dengan pembelaan pada PBB. Dan sebelum membela, dia masuk dengan kalimat-kalimat pertama yang bagus. Dia puji dulu, baru dia ingatkan, ini prinsip yang bagus. Kadang-kadang you as the great country, as the superpower of the world, kadang-kadang gak konsisten dengan prinsipmu. Kira-kira itu yang mau dikatakan. Tetapi itu kan gaya orang. Pak Prabowo kan sahabat dengan Thucydides, jenderal perang. Donald Trump kan bintang televisi. Beda. Ya bener dong. Masa sejarah hidup gak mempengaruhi seseorang? Tetapi the essence of the message adalah something noble. Kita bela Palestina, tapi kita kasih jalan keluar juga. Kalau Israel, supaya dia berhenti. Ini beda loh. Soviet itu waktu bersaing dengan Amerika tidak ada hubungan perdagangan. Yang ada cuma persaingan militer dan politik. Tetapi mereka nggak ada perdagangan. Nggak ada. Ini lain, Cina itu ekonominya tumbuh karena dibantu Amerika. Nah, mungkin ke Pak Rizal dulu, Pak. Ini yang menarik dan mungkin nanti Pak Rizal bisa juga ulas lebih jauh, baik dari geopolitik maupun juga dikaitin mungkin juga dengan politik di Indonesia. Bagaimana kemudian Pak Presiden dalam pidatonya memposisikan itu tuh kan kayak berbeda dengan pidato presiden sebelumnya Donald Trump begitu ya. Nah, kalau Pak Rizal ngelihat, kita coba bawa keluar lebih jauh dari sidang ruangan sidang PBB tersebut. Kondisi geopolitik dunia itu seperti apa dan di posisi yang seperti apa Indonesia? Kemudian kita juga tahu ada Amerika, China, kemudian juga Indonesia, kemudian juga gabung ke BRICS segala macam gitu ya. Ini seperti apa sebenarnya Pak Rizal ngelihat kondisi geopolitik dan Indonesia memainkan peran yang seperti apa? Tes. Baik, terima kasih. Harus dijawab semua. Iya. Banyak benar. Oke. Mulainya dari mana? Dari sidang umum ya, yang ke-80. 80 kan sama dengan Indonesia. Istimewa. Ini kan habis Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama 1914, 1919. Perang Dunia Kedua 1939, 1945. 2 perang besar. Kalau Perang Dunia Kedua itu korbannya 50 juta jiwa, Perang Dunia Pertama 10 juta jiwa. Perang Dunia Pertama setelah itu kan pengen bikin PBB, League of Nations namanya, sponsornya namanya Presiden Woodrow Wilson. Tapi kan gagal. Akhirnya Hitler, Mussolini muncul. Perang Dunia Kedua, pahlawan di Eropa namanya Winston Churchill. Tapi kalau nggak dibantu oleh Roosevelt, kan nggak bisa menang melawan Hitler. Nah, Hitler di Asia ada partnernya, namanya Jepang. Jepang turun hajar Pearl Harbor, kita juga kehajar habis itu karena dia cari minyak di Kalimantan dan di Sumatera. Kalau nggak ada minyaknya nggak bisa ngapa-ngapain, the Imperium of Japan. Karena Amerika kan embargo minyak ke Jepang setelah Jepang menyerang Manchuria. Nah itu Perang Dunia Kedua. Karena Amerika berhasil mengalahkan Hitler, membantu Churchill, mengalahkan Jepang, ada kita merdeka. Kalau Jepang nggak kalah oleh Amerika kan kita belum tentu merdeka. Kemudian disitulah dibentuk League of Nations berikutnya, itu PBB. Tentu saja pimpinannya Amerika dan tadi kan kalau moderator bilang kok dunia begini-begini aja. Dunia ini 80 tahun terakhir mengalami kemajuan paling pesat sepanjang sejarah manusia. Oke? Peningkatan kesejahteraan, perubahan teknologi, dan satu, so far 80 tahun tidak terjadi perang besar sebagaimana Perang Dunia Pertama
dengan Perang Dunia Kedua. Ada perang-perang quote and quote kecil. Perang Vietnam, perang Korea, perang kita di Timur Timur, tetapi itu bukan perang dunia. Karena itu bisa kita katakan bahwa Pax Americana setelah Perang Dunia Kedua dan PBB sebagai lembaga tertinggi persatuan bangsa-bangsa itu sangat amat berhasil dengan segala kelemahannya. The most successful period in the entire human history. Itu 80 tahun terakhir. Kita bersyukur dong lahir sebagai bagian dari sukses manusia. Indonesia sendiri dari GDP berapa? Nanti ekonom. $60 per kapita, sekarang 5.000 kira-kira. Oke, kalau dunia lebih dahsyat lagi. Cina lebih dahsyat lagi. Jepang yang dulu hancur jadi naik. Jerman yang hancur naik. Korea, Singapura yang dulu tertinggal dan terbelakang naik. In the last 80 years. Nah, dalam hubungannya dengan kita ada tonggak-tonggak penting. Ya, ini barangkali kita bisa katakan pidato Pak Prabowo tonggak penting, salah satunya. Tetapi sebelumnya kan tonggak pentingnya sidang umum ke-15. 15 tahun setelah kita merdeka. Tahun 60, tadi Desember kan, 30 September. Pidato Bung Karno to build the world anew, membangun dunia baru. Kenapa dia berpidato itu? Apa isi pidatonya? Bagus sekali. Bung Karno kan orator. Dia seorang perayu. Jadi jadi juga para pemimpin bangsa juga dia rayu dengan kata-kata yang luar biasa. In the beginning, I'm so sorry, I might not be able to find the words that my heart want to express. Kalau bukan perayu kan tidak bisa kata-kata kayak gini. Ya, kepala negara dirayu Bung Karno. Kata-kata intinya kan sebenarnya tujuannya waktu itu kita mau rebut kembali Irian Barat. Belanda kan masih belum mau. Kita kan sudah deploy pasukan juga. Dia katakan imperialisme is dying. Belum mati, it's not yet dead, but it is dying. Tetapi dia bilang, it is even more dangerous. Makin bahaya dong, a dying tiger. Ungkapannya paling top. Imperialism is dying like a wounded tiger in tropical forest. It's very dangerous. Ini perayu, jadi kata-katanya itu elegan. Dengan jas putih, dasi hitam, kopiah hitam kayak Pak Prabowo. Dengan bahasa Inggris, Pak Prabowo bahasa Inggrisnya lebih baik. Karena kan sekolah di Eropa. Tetapi Bung Karno bahasa Inggrisnya ya tetap bagus. Bisa dimengerti dengan nuansa kejawaan sedikit. Kalau dia bilang help, dia akan bilang help. Tapi kan kata-katanya wounded tiger is a dangerous tiger like in the tropical forest. Dengan berkata itu, dia mau mengatakan bahwa konflik di Papua Barat akan terjadi sejauh sang imperialis Belanda masih mau bercokol. Kita harus hilangkan masalah konfliknya adalah imperialisme yang nggak mau mati-mati, masih mau bercokol. Please the world. Ini gunanya PBB. Dia bisa berseru dengan gagah, dengan kata-kata yang elegan kepada sebuah pemimpin bangsa. Di situ ada Nehru tuh, dengar tuh. Ini kan 5 tahun setelah konferensi di Bandung, Asia Afrika. Nehru dengar, wah ini saingan gua dalam retorika nih. Nehru kan juga keren. Harus baca bukunya Nehru, The Glimpses of World History, itu bagus banget. Nah, itu forum PBB dan Bung Karno menggunakan itu. Jangan lupa itu adalah juga era awal Perang Dingin. Selesai Perang Korea, sebentar lagi tembok Berlin dibangun. Awal Perang Dingin dia berpidato itu masih ada sisa sedikit masalah imperialisme. Itu pentingnya to build the world anew as a speech. Dia memakai seruan, tolong dong bujukin Belanda, nggak usah lebih lama lagi di Irian Barat. Kalau nggak kita perang nih. Kira-kira gitu ya idenya. Nah, konteks dengan Pak Prabowo sekarang, Perang Dingin sudah berakhir. Apa penggantinya? Geopolitik. Apakah ini multipolar world or what? Kalau
Dan apa yang kira-kira dijelaskan semalam oleh Pak Prabowo dalam menjawab pertanyaan besar, the void in power politics ini gitu kan, dengan tujuan beberapa hal. Nah, kalau kita lihat banyak orang berkata, misalnya Neil Ferguson atau Farid Zakaria, ini perang dingin kedua. Atau ini bukan perang dingin, tapi kata Farid Zakaria, ini hot peace, perdamaian yang panas. Depends. Yang jelas pelakunya berganti. Kalau dulu Soviet dengan Amerika, sekarang Soviet dengan Cina yang terdepan, tapi bukan cuma mereka. Nah, ini bedanya. Multipolarity artinya ada Indonesia, ada Turki, ada Brasil, ada India. Kalau istilahnya Farid Zakaria, the rest yang sudah bangkit. Tadi sukses 80 tahun kan, jadi negara maju. So bukan lagi non-blok. Kalau kita mau bicara jujur sekarang, kita harus multi-blocks. Sesuai dengan multipolarity. Kan tahun 55 is a different world now. Gitu loh. Jadi bagaimana mengejawantahkan politik bebas aktif, ini kan perintah konstitusi. Turut serta dalam membangun perdamaian dunia, ini kan perintah konstitusi. Kalau istilah Bung Hatta dalam percaturan geopolitik dulu mendayung di antara dua karang. Ini kan istilah yang sangat terkenal. Dua karangnya kan sudah berbeda, tapi tetap dua karang kan, Amerika dan Cina. Jadi bagaimana positioning our country in this changing world. Kira-kira kayak gitulah ya. Nah, semalam itu Pak Prabowo bagus dalam beberapa substansi yang tadi misalnya gampangnya Donald Trump. Ini kan simbolik bagus. Trump kemudian Prabowo. Trump ini kan pemain teater. Betul ya? Boleh nggak setuju dengan apa yang dia katakan. Mau climate change, mau imigrasi, tapi dia efektif. He is very at ease with himself. Santai. Ya, dia buka PBB ini gila. Gue presiden Amerika, tuan rumahnya New York, yang biayain semua ini saya. Begitu datang, elevatornya macet dia bilang. Dia bilang luckily, dia bawa istrinya kan, the first lady is here. Fortunately, she is very healthy. Wah, kan harus jalan. And dia bilang, I'm also very healthy. Habis itu sudah bilang, second thing, prompternya macet. The prompter doesn't work, dia bilang. Ini PBB. Ya kan? Ini cara dia mengkritik kan masuknya, ini kan pemain teater. Kalau dia seperti Bung Karno, in a different way. Bukan saya bilang, gantengnya ganteng Bung Karno, tapi kan orator dalam konteks masing-masing. Masih muda ganteng tuh Donald Trump. Bung Karno kan tahun 60, umur 59. Setahun lebih muda dari saya sekarang. Ya masih muda. Artinya saya juga masih muda lah. Nah, dengan begitu Trump mau ngeritik PBB kan. Saya 7 kali mendamaikan beberapa negara Afrika, Asia, mau Rusia, mau ini untuk damai. Tapi nggak sekalipun ditelepon oleh sekjen PBB. Where are you? Dia bilang. Talking only, no action. Gitu lah kira-kira ya. Gitu loh. Jadi semua negara berkembang kritik PBB. Katanya alat Amerika. Amerika juga kritik PBB. You never work anything gitu loh. PBB-nya nggak salah. Ngumpulin 190 negara. Suruh setuju dengan sistem seperti ini. Tapi we need PBB. Nah, intinya adalah setelah Trump mengkritik PBB, Pak Prabowo masuk dengan pembelaan pada PBB. Dan sebelum membela dia masuk dengan kalimat-kalimat pertama yang bagus. Kalau tadi Bung Karno kan bilang, I'm sorry if I cannot find the words to express my heart, gitu kan. Pak Prabowo bilang, you have to remember the American Credo. Ini tulisannya Thomas Jefferson. Yang tadi dikutip di Deklarasi Kemerdekaan Amerika kan. Tentang kebebasan, the pursuit of happiness, life, liberty, and the pursuit of happiness. Bagus sebagai pembuka, ini tuan rumah, kita harus kasih penghargaan dong. Tetapi kan apa yang tersirat yang penting. Tak terkatakan bahwa ini kan dia katakan bahwa ini revolusi Amerika penting banget. Ini kan tadi the principles of American Revolution. Diikuti oleh revolusi Prancis, berbagai revolusi termasuk revolusi Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir were very inspired by the American Revolution. Yang dia mau katakan adalah sebelum bicara Palestina,
Yang dia mau katakan tanpa disebutkan adalah bahwa be consistent with your noble principle. Betul ya? Dia puji dulu baru dia ingatkan, ini prinsip yang bagus. Kadang-kadang you as the great country, as the superpower of the world, kadang-kadang gak konsisten dengan prinsipmu. Kira-kira itu yang mau dikatakan. Betul ya? Tanpa disebutkan. Ini kan high diplomacy. Kemudian, ingat gak semalam ada kutipan dari Thucydides, jenderal dan filosof dari Yunani, 300 tahun sebelum Masehi, tentang Peloponnesian War. Tetapi Pak Prabowo kan, sebenarnya juga Pak Prabowo seorang realis. Tetapi dia dalam hal ini mengambil posisi yang dia sebut moral high ground, mengkritik Thucydides. Thucydides berkata bahwa the strong will do what they can, and the weak will suffer what they must. Itu kan realitasnya kekuasaan begitu. Percaturan antar bangsa. Tapi Pak Prabowo bilang, no, might should not always be right. Right will forever be right. Gitu loh. Itu bagus sebagai a principle in foreign policy. Tetapi, ini hubungannya dengan Israel, satu yang baru pada presiden pertama yang mengatakan prinsip baru dalam foreign policy semalam, untuk tradisi Indonesia, pada saat dia memberikan solusi praktis, ya sama dengan Macron, sama dengan Lula, sama dengan Keir Starmer, dia berkata bahwa kita stop, kita bantu Palestina, stop agresi Israel, but kalau Israel mengakui kedaulatan Palestina, two-state solution, maka kita juga mengakui kedaulatan Israel. Ini moral high ground tetapi praktikal. Kalau tidak diberikan hal seperti ini, Israel nggak ada insentif untuk menghentikan agresinya. Jadi ada pendekat dalam diplomasi harus ada stick and carrot. Sticknya adalah rame-rame yuk. Bilangin Israel kalau perlu kita kirim pasukan 20.000 orang. Dananya kita turunkan. Tapi kan nggak boleh cuma itu sticknya. Carrotnya adalah Israel ke depan. Look, we are not looking back. Dengan segala macam kesalahan, dosa, segala macam. That is part of history if you want to start the days anew. Itu loh kira-kira yang Pak Prabowo katakan dengan caranya sendiri. Kalau Trump kan agak bercanda sendiri, bercanda dikit, agak terlalu santai. Pak Prabowo kan, saya waktu lihat, aduh jangan ketok meja, jangan apa itu kan Trump juga setelah itu kan juga guyon. Komentar ya. Iya kan guyon, iya kan. Tetapi itu kan gaya orang. Pak Prabowo kan sama dengan Thucydides, jenderal perang. Donald Trump kan bintang televisi, beda. Iya benar dong. Masa sejarah hidup gak mempengaruhi seseorang? Tetapi the essence of the message adalah something noble. Bahwa dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip yang bagus dalam foreign policy, Thucydides kita tolak. Tetapi jangan tolak the practicality of life, di mana kalau kamu mau berdamai, there must be a basis of power, and there must be something yang menguntungkan kedua belah pihak. Gitu loh. Kita bela Palestina, tapi kita kasih jalan keluar juga. Kalau Israel, supaya dia berhenti kalau enggak dia bawa presiden. Nah baru kali ini kita kirim presiden selama 10 tahun. Dan Anda boleh setuju dengan pesan Pak Prabowo atau pengen mereview dalam sudut pandang yang berbeda, boleh-boleh aja itu kan. Indonesia, we have to be proud, is a democratic country. Tetapi bahwa kita mengirim presiden dan presiden bicara 20 menit, it's a very serious business. Kita bicara, kita pidato. Kita tidak berpartisipasi atau menginisiasi perang seperti Presiden Putin, seperti Bibi Netanyahu. Kita menginisiasi dialog. Nah ini saya kira penutup sementara kalau. Ya, ini nggak tahu nih Pak Rizal sampai jam berapa bisa bersama kita, tapi saya terusin sedikit. 5 sampai 10 menit saya minta izin ya, karena saya janji orang soalnya. Undangannya kan sampai 4.30 ya. Iya. Bukan saya yang salah ya. Ya. Nah, sedikit lagi Pak Rizal. Tadi udah Pak Rizal sudah menjelaskan dengan sangat baik tadi bagaimana kemudian
penyampaian pidato dari Presiden Prabowo dan juga setidaknya udah menjelaskan mengapa penting kemudian pidato Presiden tersebut di sidang umum PBB ini. Cuman ke depan kan udah disinggung tadi bahwa kemudian ini beda dengan zaman dulu yang kemudian mungkin ada blok barat, blok timur segala macam. Ini akan lebih ke multipolar. Nah, setelah sidang umum PBB kita juga tahu kondisi geopolitik dunia kan juga masih terus tidak stabil. Itu juga menekan ke ekonomi dunia segala macam gitu ya. Pak Rizal ngelihat ke depan akan seperti apa atau apa yang Indonesia bisa memainkan peran yang seperti apa ke depan, Pak? Gitu. Sayangnya yang tokoh utama paling bertanggung jawab yang membuat dunia sekarang nggak stabil dari segi global ekonomi adalah Donald Trump. Tetapi kan Donald Trump tinggal 3,5 tahun jadi presiden. Ya kan? Mudah-mudahan ya nggak hancur sebelum itu. Tapi kan ternyata tarifnya juga nggak hancur-hancur amat. Gitu loh. Kan tarif semula kan sangkain bahwa decoupling of globalization gitu, China and United States will never be the same again. Ternyata enggak juga. Hubungan perdagangan Cina Amerika ini beda loh. Soviet itu waktu bersaing dengan Amerika tidak ada hubungan perdagangan. Yang ada cuma persaingan militer dan politik. Tetapi mereka nggak ada perdagangan, nggak ada. Ini lain, Cina itu ekonominya tumbuh karena dibantu Amerika, investornya dari Amerika mostly, teknologinya dari Amerika mostly, supply chain-nya dari Amerika mostly. Dia bukan menciptakan sendiri, dia mengimitasi dan kemudian menjadi inovatif. Jadi antara Cina dan Amerika ikatannya kuat banget dari segi ekonomi. Nanti Mbak Afi akan lebih menjelaskan bahwa dalam persaingan ke depan bukan hanya militer yang penting, bukan hanya high moral ground yang penting, tapi juga kemampuan ekonomi, teknologi, dan perdagangan. More and more, they become a very crucial factors dalam menentukan apakah negara akan stabil dan kuat. Nah, kembali ke masalah polarity, apakah dunia ke depan, ya tergantung Anda optimis apa pesimis. Tapi saya kok optimis ya. Karena Trump dengan segala disrupsinya ternyata nggak lihat aja ekonomi Amerika. Paul Krugman bilang it's gonna destroy the economy. Lawrence Summers bilang it's gonna destroy the economy. Cek angka pertumbuhan terakhir ternyata enggak, tuh malah bagus stock marketnya. So mungkin dunia lebih kuat daripada seorang Trump atau seorang Putin atau seorang Xi Jinping. Dan dunia itu yang kita warisin, kita bersyukur. Nah, di mana posisi Indonesia di sini? Bagus bahwa Pak Prabowo mau terlibat aktif dalam foreign policy. Itu harus kita, dan itu kan juga perintah konstitusi kan, bebas aktif. Tetapi Mbak Afi akan cerita bahwa kalau mau berperan lebih efektif, ya kita harus menjadi negara yang lebih makmur. Kita harus menjadi negara yang lebih terbuka, maju dengan teknologi yang berkembang, dengan perdagangan yang berkembang. If we become poorer, boleh kita ngomong sekeras apapun, our role will become diminished. Gitu ya kira-kira ya. So, I leave it to you bagaimana menyimpulkan. Kalau saya seorang optimis, bahwa dunia kita akan semakin, ya saya nggak bilang nggak ada konflik. Ukraina masih ada, Palestina masih ada. Yang terbesar ya, yang ada yang lain juga. Tetapi yang paling bahaya kan perang nuklir. 80 tahun nggak ada perang nuklir. Kita nggak mau kan 80 tahun ke depan dengan kemajuan yang ada. Di Amerika ada 3.000 senjata nuklir. Di Rusia ada 3.000 senjata nuklir. Cina sekarang bikin udah 500. India ada beberapa, Pakistan ada beberapa. Ya mudah-mudahan, Bung. Gitu ya. Kalau semua mengadopsi Pancasila, kita semua bersyukur. Pak Prabowo kan menyinggung itu dan Bung Karno menyinggung itu. Kan di ujung pidato Pak Prabowo kan bahwa Islam, Jews, Christian, Buddhist, of course we respect each other. But after all, we are all members of humanity. Yeah. Ini kayak lagunya John Lennon kan? Betul gak? Kayak lagunya Michael Jackson. Heal the world. Ini semangatnya sama. Jadi ada penyair, ada jenderal perang, ada presiden. Tapi maunya kan
humanity. We are all family. Udah deh, kalau kita bisa dagang aja. Ngapain kita perang? Gitu, Bung. Baik, terima kasih Pak Kalau Rizal. nggak keberatan, saya mohon Ya. undur diri karena undangannya sampai 4.30. Kami paham, Saya Pak udah janji Rizal. orang jam 5. Baik, terima Bisa ya? kasih. Sebagai bentuk apresiasi kepada Pak Rizal, kami punya satu plakat yang ingin Ya, kami kita serahkan. Silakan. agak pospon dulu sebentar ya Bapak Ibu, maaf. Mohon izin, Ibu Afi, Pak Hamdan, Pak Reza. Iya, iya. 1 menit aja Pak. Ada satu token of appreciation yang ingin kami serahkan dari Bapak. Kami bisa memahami obrolan high diplomacy. Nanti bisa dikondisikan Pak. Oke, thank you Pak Rizal. Kami jadi bisa paham ya ada arti di balik kalimat yang sederhana untuk orang awam yang mungkin tidak bisa membacanya, tapi melalui penjelasan Bapak tadi, saya rasa kita semua bisa tercerahkan begitu ya. Kita juga belajar dari Pak Rizal bagaimana berretorika. Terima kasih Pak Rizal, hati-hati di perjalanan. Terima kasih.